Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Pagi ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu kita tidak usah terlalu jauh-jauh untuk melihatnya. Ada di sekitar kita ya. Ada di sekitar kita. Sebelumnya itu kan terkait juga dengan lingkungan ya. Dengan lingkungan. Nah, dalam kegiatan ini, dalam pembelajaran ini kita akan menyusunnya dalam bentuk proyek. Sudah pernah bikin proyek? Yang bagaimana itu? Proyek? Ya? Pembuatan jalan raya. Oke, apa lagi? Yang lain? Membuat pagar sekolah ya, yang sekarang ini ya. Oke. Membuat sekolah. Ya, itu untuk orang dewasa. Tetapi kalau kalian untuk yang pelajar, kalian akan membuat proyek-proyek sederhana terkait dengan materi yang akan diajarkan. Ya. Yang akan diajarkan. Oke. Kalau pencemaran lingkungan ya, materinya terkait bagaimana pencemaran lingkungan. Nah, di sini Pak Guru ada beberapa pertanyaan. Lingkungan, permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kalian di sekolah. Contohnya ya, sampah. Buang sampah sembarangan. Apalagi? Ya. Buang limbah. Limbah seperti apa? Ya, kencing. Buang air besar ya, bukan berak. Buang air besar. Kalau buang air besar kayaknya di sekolah kita tidak ya, karena kan sudah tersedia kamar mandi, WC yang ada airnya. Tetapi yang jadi masalah itu kencing. Biasa laki-laki. Oke, pohon. Pohon kenapa pohon? Kalau ini kalau teman-teman nanti jadi meneruskan banjir. Oke, baik. Bagus ya, seperti itu pohon. Pohon tapi kalau di lingkungan di sekitar kita ya. Nah, kalau kita bicara lingkungan sekolah, contoh yang tadi ya, buang sampah sembarangan, kemudian mungkin ada laki-laki yang kencing sembarangan ya, siswa laki-laki. Sudah dikatakan tadi bagaimana suatu keadaan dikatakan mengalami pencemaran lingkungan. Seperti yang tadi dong, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan apa lagi? Tadi kencing sembarangan, limbah toh. Nah, kemudian kira-kira kamu bisa tahu tidak suatu lingkungan itu dia tercemar atau dia sudah terkotori itu dilihat bagaimana? Jorok, apa lagi? Geli, bau ya. Ya ini dari tadi yang sini, yang sebelah sana apa lagi? 9, kotor, bau, geli, jorok. Ya bau sama ya. Yang sebelah sini apa? Ciri-cirinya bagaimana? Contoh kalau air kan kalau bersih itu ya jernih ya. Tetapi kalau dia sudah berubah warna atau kotor, itu sudah bisa dikatakan sudah tercemar. Nah, kira-kira menurut kalian untuk menanggulangi atau merubah supaya hal itu jangan terjadi seperti apa? Ya, jangan buang sampah. Ya, jangan menebang pohon. Apa lagi? Harus menebang pinang. Jangan. Itu kalau pinang itu kan adat juga ya, adat kebiasaan yang baik sebenarnya. Tetapi untuk di lingkungan sekolah kalian tidak diizinkan makan pinang karena tidak ada ya menodai baju. Oke. Jadi itu terkait dengan masalah pencemaran lingkungan ya. Terima kasih karena anak-anak sekalian ini sudah pintar-pintar ya. Aku sangat senang ya seperti itu. Oke, langkah berikut kita akan buat kelompok ya. Kita akan buat kelompok. Pak Guru akan bagi berdasarkan urutan meja saja ya, supaya kita bisa dengan cepat mengamati lingkungan sekitar kita. Bisa? Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok ini untuk pembagian kelompok untuk penugasan proyek ya. Penugasan proyek. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 ini
Siapa yang tinggal di daerah Sayolo? Angkat tangan. Ada berapa orang? Oke, satu. Baik. Jadi untuk kalian di sini akan membuat proyek tentang penjernihan air. Penjernihan air. Akan membuat proyek penjernihan air. Kemudian kelompok 2, ini karena ada yang bicara tentang penghijauan tadi toh, jangan menebang pohon sembarangan. Jadi Pak Guru akan suruh kalian bikin proyek sehatkah udara yang aku hirup. Ya itu nanti proyek ya, nanti kita akan bahas di kelompok. Kemudian kelompok ini tadi karena kalian bicara tentang sampah, ya. Jadi ini di sini sayangi tanah tempatku berpijak. Sayangi tanah tempatku berpijak. Ya. Oke, nanti simpan ya di dalam kelompok. Kemudian ini karena mayoritas perempuan, ini karena kalian cantik-cantik, ya makanya kalian dapat tugas proyek cantik dari sampah plastik. Cantik dari sampah plastik ya. Sebelum itu kita sudah bikin kelompok toh? Kita harus tentukan dulu siapa ketuanya. Ya. Kelompok 1 ketua siapa? Siapa? Yang mana? Ya, mana-mana saja. Pokoknya ketua, sekretaris. Oke, kamu 2 ya. Bisa? 1, 2. Ya, ketua, sekretaris. Yang ini siapa ketuanya? Oke, ketua, sekretaris. Ini ketua, sekretaris. Coba angkat tangan dulu, ketua yang mana? Oke, mantap. Lalu sekretaris? Berani. Oke, ini yang ini. Sudah. Ini sekretaris. Sama ini ketua mana? Ketua, sekretaris. Pak Guru ulangi ya. Jadi silakan dicatat materi kalian, tugas proyek kalian penjernihan air. Silakan dicatat ya penjernihan air. Kemudian yang ini sehatkah udara yang aku hirup. Kemudian yang ini sayangi tanah tempatku berpijak. Sudah, sayangi tanah tempatku berpijak. Kemudian ini kelompok 4 cantik dari sampah plastik. Nanti di pertemuan berikut Pak Guru akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Ya, lembar kerja peserta didik. Tapi itu sebenarnya dalam waktu-waktu ini kalian akan menyusun proyek itu, kemudian minggu depan kalian akan mempresentasikannya di depan. Hari apa? Hari Rabu ya? Ya, hari Rabu. Cuman begini Pak Guru sampaikan ke kalian, kalau ada masalah-masalah yang kamu temukan dalam pembuatan tugas proyek itu, silakan kamu ketemu Pak Guru untuk Pak Guru jelaskan, ya. Jelaskan. Pak Guru juga akan cek kalian, ya. Jadi Pak Guru, bagi yang punya WA ya, punya WA atau email, nanti Pak Guru bisa juga kasih nomor WA Pak Guru untuk kalian bisa hubungi ya. Ada Guru? Guru WA saja Pak Guru. Ya. Semuanya main WA. Ya di WA itu memang lebih mudah ya, lebih cepat. Lebih bagus. Melaksanakan presentasi ya, presentasi kelompok. Jadi kalian harus mempertanggungjawabkannya. Setelah presentasi tersebut, Pak Guru akan kasih kuis, ya, kasih kuis sebagai evaluasi dari pelaksanaan proyek. Bisa kan tidak? Bisa. Oke. Ada yang bertanya? Jangan malu-malu bertanya ke Pak Guru ya. Jangan malu-malu bertanya ke Pak Guru. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi di dalam pekerjaan kelompok itu harus kumpul di dalam satu rumah ya, di satu rumah, di satu tempat. Kamu bisa kerjakan bersama-sama, tidak boleh sendiri-sendiri ya. Nanti ketua-ketua kelompok akan mengatur di mana tempat kalian bertemu. Ya, tadi pertanyaan bagus ya. Terima kasih. Ya, di sekolah juga bisa bikin ya. Di sekolah juga bisa bikin dalam waktu-waktu pelajaran.